Lika-Liku Laki-Laki yang Tak Laku-Laku, sebuah film pendek yang menceritakan kisah dua orang sahabat yang mempunyai karakter atau kebiasaan yang berbeda. Mereka adalah dua sahabat dekat yang berasal dari kampung yang sama dan mereka mengadu nasib di kota Batam. Setelah sekian lama, akhirnya mereka bertemu dan saling menceritakan tentang lika-liku kehidupan kisah dari hidup mereka selama ini, mulai dari karir sampai dengan asmara. Udin adalah seorang lelaki yang berkarakter positif, baik hati, berbudi, dan rajin menolong. Beda halnya dengan Rahmat yang arogan, emosional, dan pemalas. Brengsek! Siap! Suatu hari, Udin dipanggil bosnya untuk ke ruangannya. Pak Udin, boleh ke ruangan saya sebentar? Oke, saya tunggu. Assalamualaikum. Silakan Pak Udin. Terima kasih Pak. Gimana kabarnya Pak Udin? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Jadi kenapa Pak Udin saya panggil ke sini? Ini adalah berita baik untuk kita semua. Jadi kemarin saya sudah ketemu klien dan alhamdulillah Pak Udin kita menang tender. Alhamdulillah. Jadi semua ini kan berkat kerjasama Pak Udin yang baik dengan timnya. Untuk itu mulai tanggal 2 Agustus Pak Udin saya promosikan. Terima kasih Pak. Sangat atas kepercayaan. Berkat kegigihannya dalam bekerja, akhirnya Udin mendapatkan promosi dari atasannya. Di sisi lain, Rahmat juga dipanggil atasannya di tempat di mana ia bekerja. Kamu tahu saya panggil kenapa? Belum Pak. Oke. Pekerjaan kamu kemarin gimana? Masih dalam pekerjaan Pak. Gimana? Masih dalam pekerjaan. Masih dalam pengerjaan. Rahmat, kamu tahu nggak sih? Kita udah dapat kerjaan baru ini. Ini ada proyek baru, tapi yang lama kamu belum selesaikan. Targetnya berapa hari? Mestinya kan kamu tahu, itu 10 hari udah bisa kelar. Tapi sampai sekarang udah hampir 20 hari tidak kelar-kelar. Ada masalah apa dengan kamu? Jadi sekali ini saya kasih peringatan, jangan engkau ulangi lagi. Karena kelalaiannya dalam mengerjakan tugas, akhirnya Rahmat mendapat surat peringatan dari atasannya. Oke, keluar. Lupa, masih. Waktu berlalu, hari pun berganti. Udin melihat seorang nenek-nenek yang hendak menyeberangi jalan. Nek, kemana Nek? Saya bantu nyebrang Nek. Karena kebaikannya, akhirnya Udin memutuskan untuk membantu sang nenek. Nek, sudah sampai Nek. Sampai. Terima kasih Bu. Nek. Panjang umur. Kala itu Rahmat juga sedang happy-happy bersama temannya. Mas, saya pesan mie ayam bakso ceker. LB. Lama sekali makanan kita belum datang juga. Mas, lama kali Mas. Pesanan kita mana? Apa ini Mas? Saya kan pesan mie ayam bakso ceker. Kok datangnya bakso doang ini? Wah, benar nih Mas. Benar nih Bro. Dan Rahmat masih saja dengan sifat arogan dan emosional yang ia miliki. Karakter mereka memang sangat jauh berbeda. Bahkan saat azan berkumandang, Rahmat lebih memilih untuk tidur dan Udin lebih memilih untuk sholat. Rahmat dan Udin pun mulai mengenal dunia asmara. Suatu malam, di sebuah kafe, Rahmat mencoba untuk menyatakan perasaan cintanya kepada seorang wanita
yang telah lama ia incar selama ini. Sebenarnya ada yang ingin aku bicarakan sama kamu. Selama ini aku selalu memperhatikanmu. Aku lihat kamu masih sendiri ya. Bulan, maukah kamu jadi pacar aku? Ini serius? Gak lagi ngigo kan? Oke, aku emang lagi single ya, belum ada pasangan. Tapi ya gak Bang Rahmat juga kali. Aduh, gimana ya? Udah deh, Bang Rahmat tuh gak usah mimpi, gak usah kebanyakan berkhayal tinggi gitu loh. Aku tuh gak akan mungkin nerima Bang Rahmat. Jadi udah deh, mending bunganya Bang Rahmat bawa balik aja ya. Maaf ya. Kebetulan kerjaan aku juga udah mau selesai. Jadi aku balik dulu ya. Tanpa alasan yang pasti, Rahmat pun ditolak oleh perempuan yang sudah lama ia inginkan. Brengsek! Siap! Di satu sisi, Udin pun menyatakan perasaannya kepada pujaan hatinya, yaitu Ami. Dia memberanikan diri untuk bertemu dengan orang tua Ami. Maksud kedatangan saya di sini adalah baik, Pak. Saya sudah lama mengenal Ami dan selama ini saya menaruh hati kepadanya dan saya bermaksud ingin melamarnya menjadikan pendamping hidup saya. Itu maksud saya, Pak. Ya, saya tahu. Tapi mohon maaf deh. Di sini adalah keluarga yang terpandang. Kalau Adik tahu. Dan saya sudah menjodohkan anak saya dengan orang. Tapi Pak, saya benar-benar akan menjaga anak Bapak. Dan saya akan serius, Pak. Tapi mohon maaf ya. Saya sudah menjodohkan anak saya dengan orang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini dia. Datang orangnya. Silakan duduk. Ya, Bu. Nah, Udin, inilah orang yang saya maksud, yang saya jodohkan dengan anak saya. Dan ini adalah seorang pengusaha yang sukses di Kalimantan sana. Karena mendapatkan penolakan dari orang tua Ami, Udin pun pamit pulang dengan perasaan sedih. Akan tetapi, Udin ikhlas akan nasib yang ia dapatkan. Ya, depan. Nanti jangan lupa ya, Mas Erlo belum dibikin minum. Ya, kan. Bang Udin, bentar. Ami pun meminta maaf kepada Udin atas sikap orang tuanya yang menolak maksud kedatangan Udin. Dan Udin pun menyatakan ikhlas dan menerima atas keputusan orang tua Ami. Dan Udin juga mendoakan Ami semoga berbahagia dengan jodoh yang telah dipilih orang tuanya. Setelah mereka menceritakan lika-liku kehidupan mereka masing-masing, dan Rahmat bertanya kepada Udin kenapa Udin bisa sukses dalam karir dan ikhlas dalam setiap lika-liku yang dihadapi, terutama penolakan dari Ami. Dan Udin pun menceritakan bahwasannya segala hal itu tergantung dari pikiran kita. Karena semuanya berawal dari pikiran dan akan menjadi perkataan, dan perkataan akan menjadi perbuatan, dan perbuatan kita pun akan menjadi nasib. Dan itu semua adalah ilmu yang Udin pelajari di satu kampus yang luar biasa, yang diisi oleh seorang rektor yang luar biasa, dosen-dosen sangat luar biasa, dan lingkungan serta teman-teman yang sangat luar biasa. Di sini Udin belajar mengenai ilmu kehidupan, yaitu kampus karya anak bangsa. Rahmat pun mendengar cerita dari Udin, sehingga Rahmat pun tertarik ingin bergabung bersama kampus karya anak bangsa untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya.